Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita klik proyek baru, lalu kita beri nama klik oke, lalu kita klik 2 kali untuk data, lalu kita pilih datanya dan kita klik buka. Lalu setelah itu kita oke. Nah, setelah itu kita ke yang no atasnya ini. Nah, di sini kita klik variabel laten untuk menambahkan variabel-variabel. Kita pilih kita kasih 4 saja sesuai data yang diminta. Lalu setelah itu kita hubungkan tiap variabel. Nah, setelah itu kita ubah namanya. Nah, jika sudah dinamakan semua, lalu selanjutnya di sini kita klik yang menghitung ini, lalu kita pilih bootstrapping. Nah, selanjutnya kita klik mulai. Nah, setelah itu yang kedua kita klik bagian lagi, lalu kita klik yang bagian algoritma PLS, lalu kita klik yang menghitung mulai perhitungan. Nah, karena di sini kita itu sebanyak 35 ya, sebanyak 35, maka kita menggunakan bootstrapping, karena bootstrapping itu datanya sekitar 30-40, sedangkan yang PLS algoritma itu menggunakan lebih dari 500 data. Nah, selanjutnya kita membahas bagian sini dulu, dimana nilai-nilai ini, nilai X1 ini, indikator ini berpengaruh terhadap literasi dan juga seterusnya. Lalu literasi sangat berpengaruh ke kompetensi mahasiswa akuntansi itu sebesar 0,5%. Lalu selanjutnya pemanfaat teknologi digital ini berpengaruh sebesar 0,021 ke kompetensi mahasiswa akuntansi. Lalu selanjutnya motivasi belajar ini berpengaruh sebanyak 0,382% ke kompetensi mahasiswa akuntansi. Lalu yang terakhir itu lingkungan akademik berpengaruh sebesar 189% ke kompetensi mahasiswa akuntansi. Lalu selanjutnya di sini kita akan membaca terkait hasil bootstrapping kita. Yang pertama kita mengecek terlebih dahulu di koefisien jalur. Nah, pada hasil ini itu disebutkan bahwa lingkungan akademik berpengaruh terhadap kompetensi mahasiswa akuntansi sebesar 0,009%. Literasi juga berpengaruh ke kompetensi mahasiswa akuntansi. Nah, selanjutnya motivasi belajar juga berpengaruh nih karena warnanya hijau. Lalu selanjutnya pada pemanfaatan teknologi digital itu tidak berpengaruh karena melebihi 0,05%. Nah, di sini itu P value-nya sebesar 0,847%. Nah, jadi yang pemanfaatan teknologi ini ditolak. Lalu selanjutnya kita masuk ke pengaruh total, di mana di sini disebutkan bahwa lingkungan akademik itu sangat berpengaruh ke kompetensi mahasiswa akuntansi sebesar 0,009%. Lalu literasi akuntansi juga berpengaruh
Dan terakhir itu motivasi belajar juga berpengaruh. Lalu yang tidak berpengaruh itu pemanfaatan teknologi digital karena nilainya melebihi 0,005%. Lalu selanjutnya pada outer loading ini semua indikator diterima ya teman-teman. Lalu di outer week-nya ini itu ada beberapa indikator yang ditolak, yaitu yang pertama akses sumber belajar karena melebihi 0,05%. Lalu juga disiplin, lalu selanjutnya itu dukungan dosen itu ditolak karena kurang dari 0,5%. Lalu juga yang dukungan teman itu ditolak, fasilitas kampus ditolak, iklim akademik ditolak, kegiatan akademik juga ditolak, dan yang terakhir itu kemudahan akses teknologi ditolak, dan selanjutnya pemanfaatan AI ditolak, dan sampai seterusnya sampai ke penggunaan software akuntansi. Jadi yang merah ini artinya ditolak dan yang hijau ini artinya diterima. Lalu selanjutnya kita ke histogram. Nah, basis data. Di sini ada inner model, di mana lingkungan akademik itu memiliki kompetensi mahasiswa sebesar 1, literasi akuntansi juga berpengaruh ke kompetensi mahasiswa sebanyak 1, dan motivasi belajar juga berpengaruh ke kompetensi mahasiswa akuntansi sebesar 1, dan terakhir pemanfaatan teknologi digital itu berpengaruh sebanyak 1 terhadap kompetensi mahasiswa akuntansi. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke PLS algoritma, di mana pada PLS algoritma ini kita hanya melihat di bagian data indikator korelasi, di mana data indikator ini berbentuk vertikal dari kiri ke atas ke kanan bawah. Nah, di sini kan nilai yang 1000 ini kan dari kiri atas ke bawah, yang artinya itu menunjukkan data indikator ini vertikal dari kiri ke kanan bawah gitu, seperti itu. Nah, sekian presentasi dari PLS ini. Terima kasih.